Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Jayanti, merupakan salah satu dosen di Politeknik Kapil Sidoarjo dari Diploma 3 Program Studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan. Perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Imunologi dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Imunologi. Mata kuliah Imunologi merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 2 pada program studi Teknik Penanganan Patologi Perikanan. Kode mata kuliah Imunologi yaitu TPPI 2.13.2.3. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS praktek dan 1 SKS teori. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Imunologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian, menguasai konsep teoritis dan permasalahan teknis di bidang teknik penanganan patologi perikanan. Lalu, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian utamanya dan terapan didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Berikutnya, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat, kemudian sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang terakhir, menguasai konsep dan prinsip dalam manajemen kesehatan ikan serta aplikasinya yang berkaitan dengan teknik penanganan patologi perikanan. Kemudian deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah Imunologi ini membekali taruna dengan konsep mengenai konsep dasar imunologi, sistem imunitas pada ikan, serta keterampilan dalam membuat ekstraksi obat herbal, menguji efektivitas obat, dan aplikasi terhadap ikan untuk kepentingan teknik penanganan patologi perikanan. Pokok bahasan yang ada pada mata kuliah Imunologi ini adalah yang pertama, yaitu dasar dan ruang lingkup imunologi, konsep imunologi, perkembangan sistem imun. Yang kedua adalah antigen dan imunogen, jenis imunogen yaitu hapten. Kemudian cara kerja imunogen, lalu pengelompokan antigen. Kemudian yang ketiga adalah organ dan sistem organ yang berperan dalam sistem imun pada ikan dan udang. Kemudian anatomi organ yang berperan dalam sistem imun pada ikan dan udang, fisiologi organ yang berperan pada sistem imun pada ikan dan udang. Kemudian poin keempat adalah faktor yang mempengaruhi imun, yaitu baik faktor fisika, kimia, dan biologi. Kemudian poin 5 adalah pembentukan sel darah, pematangan sel darah, peran sel darah dalam sistem imun. Poin 6 adalah sistem imun non-spesifik pada udang, lalu sistem imun non-spesifik pada ikan. Kemudian poin 7 adalah sistem imun spesifik pada ikan, lalu komponen dalam sistem imun spesifik pada ikan melalui imun seluler dan imun tumoral. Kemudian untuk poin 8 yaitu mengajarkan tentang pengertian dan jenis imunodefisiensi serta perkembangan imunostimulan. Untuk poin 9 yaitu bahan alami yang berpotensi sebagai imunostimulan dan hubungan imunostimulan dengan sistem imun. Kemudian poin ke-10 yaitu bahan organik, potensi imunostimulan serta kelemahan serta kelebihan bahan imunostimulan dan bahan organik lainnya. Lalu untuk poin 11 yaitu respon imun ikan dan udang terhadap infeksi parasit dan jamur. Poin 12 yaitu respon imun ikan dan udang terhadap infeksi bakteri dan virus. Untuk poin 13 yaitu metode deteksi respon imun pada ikan dan udang dengan pengamatan menggunakan ELISA, kemudian uji elektroforesis, kemudian pengamatan preparat histopatologi. Kemudian untuk poin 14 yaitu perhitungan total leukosit atau THC, lalu aktivitas fagositik. Adapun referensi yang digunakan dalam menyusun mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah Suwardana IBK MSc
SI 2017 tentang Diktat Imunologi Dasar Sistem Imun Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Denpasar, kemudian Nugroho RA DKK tahun 2018 potensi bahan hayati sebagai imunostimulan hewan akuatik CV Budi Utama Sleman. Lalu Kim et al. Tahun 2018 tentang Protection Effect of Chicken Egg Yolk Immunoglobulin atau IgE against experimental Aeromonas hydrophila infection in plant snout brim atau Megagloma Abricephala Fish and Shellfish Immunology dengan DOI 10.10.16 2018. Kemudian Wu et al. Tahun 2006 tentang Fish Disease Disorder Volume 1 Protozoan and Metazoan Infection Second Edition Department of Zoology University World Canada International Canada. Kemudian Wang et al. Tahun 2019 dan 2011 tentang Passive Immune Protection of Small Abalone Against Vibrio Alginolyticus Infection by Antivibrio IgE Encapsulated Feed Fish and Shellfish Immunology. Pelaksanaan perkuliahan imunologi dilakukan dengan metode blended learning, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung di kelas atau melalui video conference seperti aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet serta aplikasi video conference lainnya. Sedangkan pembelajaran asinkronus yaitu dapat dilaksanakan melalui aplikasi pembelajaran yang didesain oleh bagian administrasi akademik Politeknik KP Sidoarjo, yaitu aplikasi SILAK, yaitu Sistem Integrasi Pembelajaran Terpadu, dan bisa juga melalui WhatsApp. Pembelajaran mata kuliah imunologi dilaksanakan sebanyak 14 tatap muka, yaitu yang terdiri dari 7 tatap muka sebelum UTS dan 7 tatap muka setelah UTS. Komposisi penilaian dalam mata kuliah imunologi terdiri dari 2 kategori, yaitu nilai teori dan nilai praktek, di mana untuk penilaian teori terdiri dari 25% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Sedangkan untuk penilaian praktek yaitu terdiri dari 40% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Demikian informasi umum tentang mata kuliah imunologi. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai salah satu tatap muka dalam kegiatan perkuliahan imunologi dengan tema maturasi sel B dan sel T. Ibu, tingkat kegiatan bersiap gerak mengawali kuliah pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Siap kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada mata kuliah imunologi kita akan belajar terkait maturasi dari sel B dan sel T. Imunitas dibagi menjadi dua, yaitu ada imunitas pasif dan imunitas aktif. Kemudian untuk imunitas pasif yaitu imunitas dibagi dua juga menjadi alami dan induksi. Induksi merupakan antibodi yang diproduksi setelah diimunisasi. Jadi kalau kalian misalkan nih habis imunisasi, itu masuknya ke imunitas aktif induksi karena ditambahkan langsung oleh misalkan tim medis. Respon imunospesifik bertindak sebagai pertahanan pertama yang sifatnya general atau umum. Dominasi selnya adalah sel fagosit, mononuklear, sel mas, dan sel killer. Karena responnya lebih cepat, kemudian dia merupakan sel yang nantinya akan matang seperti sel B plasma, itu akan matang menjadi antibodi. Jadi di mana antibodi diproduksi, yaitu melalui sel B plasma. Nah, kemarin sudah berikan di sini ada pronekros, itu adalah bagian depan dari ginjal. Ada nefros, jadi kayak bagian-bagiannya ginjal. Kemudian timus, hati itu jantung ya, bukan hati ya. Itu jantung. Lalu swing bladder, jadi di sini swing bladder
Brady yang di sini. Swing Brady adalah belenggu. Nah, jantung ini tepat di bawahnya insang. Jadi nanti jantung ini akan ditutupi oleh liver. Liver itu hati, liver. Kemudian kalau timus ini dia di kerongkongan sebenarnya. Sebenarnya tulang sama aja ya. Jadi ibaratkan tulang itu merupakan pabrik dari sel darah. Jadi sel-sel darah itu diproduksi oleh ini tulang. Jadi sumsum tulang itu memproduksi sel-sel darah kan mengedarkan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian dia bereaksi menjadi reaksi kekebalan seluler. Jadi dia kekebalan spesifik ya yang untuk sel B dan sel T ini. Dan ini busa fabricius ini adalah tempat di mana pematangan sel B kemudian menjadi limfosit B kemudian menjadi sel bakal dari antibodi. Jadi di mana antibodi itu dia di sel B plasma ini seperti itu ya. Kita bahas sel T terlebih dahulu. Sel T disintesis di kelenjar timus, kemudian dia masuk sirkulasi darah, kemudian dia di limpa, kemudian jaringan limfatik, masuk sirkulasi darah lagi. Nah, antigen itu merupakan suatu bahan yang berasal dari luar tubuh seperti ini merupakan protein tas yang dimiliki oleh masing-masing antigen. Jadi, misalkan bakteri Aeromonas itu punya MHC, kemudian bakteri Vibrio itu punya MHC. Jadi, ketika semua antigen yang datang itu dia mengenali MHC dari antigen-antigen. Nah, kemudian diingat melalui T-memori itu ya. Jadi sel-sel itu yang dari luar sel jamur, kemudian parasit, lalu bakteri, kemudian T suppressor. Nah, sel T helper itu disebut juga dengan CD4+. Kemudian sel T pembunuh kilo disebut dengan CD8+. Kemudian sel T suppressor mengalami autoimunisasi. Jadi fungsinya suppressor itu adalah mencegah adanya peningkatan dan terlalu hidrogen. Jadi bias. Kemudian sel suppressor fungsinya adalah menekan respons sel B ketika sudah diperlukan supaya tidak terus menerus. Di sini sel T helper dibagi menjadi 4 ya secara umum ya, yang sudah dikenali fungsinya, yaitu T helper 1, T helper 2, T helper 3, kemudian T helper FH atau 17. T helper 3 merupakan T helper yang belum spesifik fungsinya. Nah, kalau misalkan T helper FH atau 17 itu berperan dalam eliminasi jamur dan inflamasi karena bakteri maupun virus. Ya, ada kalian bisa pelajari terkait sistem imun. Nah, apa sih sistem imun itu? Sistem imun merupakan serangkaian molekul sel dari organ yang bekerja sama dalam menghadang tubuh dari serangan luar yang dapat mengakibatkan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit. Sistem imun dia itu merupakan kekebalan tubuh ya. Nah, fungsinya itu banyak dari sel imun. Nah, ini dia menangkal benda asing yang masuk, jadi antigen itu menangkal antigen seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah imunologi pada pertemuan hari ini yang membahas tentang maturasi sel B dan sel T. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Siap, saya Bu. Izin bertanya Bu, apakah reseptor dari sel T bisa mengikat MHC dari semua antigen? Terima kasih. Baik, vaksin dan termasuk yang seperti vaksin itu kan dia isinya antigen ya, jadi dikenali semua oleh reseptor dari sel T itu dari MHC-nya seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, boleh silakan diisi. Izin bertanya Bu, untuk di ikan terutama udang itu kira-kira sel imun yang mempengaruhi itu apa ya Bu? Dan kepada DLC begini deh, untuk udang itu memang imunnya itu adalah imun non spesifik, jadi yang berperan itu adalah sel genosit. Sedangkan ketika kita bicara ikan itu ada dua, yaitu imun spesifik dan non spesifik seperti itu ya. Ada yang masih bingung atau bertanya lagi? Baik, mungkin itu saja kuliah pada pagi hari ini terkait mata kuliah imunologi dengan tema matriks sel B dan sel T. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa berkah kemudian manfaat pada adik-adik supaya ilmunya lebih banyak untuk diaplikasikan ke masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, hentikan kegiatan. Bersiap, gerak. Mengakhiri kuliah pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, untuk praktek dari imunologi hari ini kita akan mengamati preparat histopatologi organ jantung, kemudian hepar, dan kemudian ginjal yang sudah diterapi menggunakan bahan herbal yang sebagai kandidat imunostimulan. Untuk selanjutnya, setelah kalian mendapatkan materi terkait imunologi yang maturasi sel T dan sel B, kita akan mengamati beberapa organ yang sudah dilakukan terapi. Nah, terapi ini merupakan terapi dari imunostimulan. Sel B sama sel T merupakan spesifik imun yang ada pada ikan, dan di sini pematangannya di organ hematopoietik seperti ginjal dan hepar. Seperti stres yang diakibatkan oleh perubahan pH. Jadi kita buat pH-nya itu naik turun, tetapi ketika dia diberi imunostimulan dengan pH yang berubah, ternyata dia lebih sehat dan tidak terjadi kerusakan pada sel-sel hepar seperti itu. Hepatosit ya, sudah pada tahu kan? Untuk pewarnaannya menggunakan pewarnaan He seperti itu. Jadi organ dari ikan mas kemudian yang sudah diterapi dengan imunostimulan kita ambil seperti itu, lalu kita amati. Sudah pada paham kan terkait sel hepatosit ini merupakan ciri khas dari organ hepar atau hati ya. Untuk yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa pematangan sel B dan sel T itu berada di organ hematopoietik. Terkait ini sudah mengerti? Mungkin bisa saya bertanya pada Dek Melda, masih ingat apa tidak kemarin organ hematopoietik itu kebetulan merupakan organ di mana dia itu terjadi pematangan sel T dan sel B. Kira-kira organ apa aja ya hematopoietik itu? Siap Bu, organ tersebut yaitu hepar, ginjal, dan juga sumsum tulang. Baik, mungkin benar ada yang ditanyakan lagi terkait hematopoietik? Sudah? Sudah mengenali ini organ apa? Hepar. Hepar. Oke. Kalau untuk preparat ini adakah yang mengenali ini organ apa? Ginjal. Betul, karena ada juga glomerulusnya terlihat ya. Nah, kemudian untuk ginjal ini bisa dikatakan dia masih dalam keadaan normal walaupun ada sedikit infiltrasi eritrosit. Nah, ini kenapa ada infiltrasi eritrosit? Karena ini berasal dari ginjal ikan mas yang sudah terinfeksi vibrio, tetapi kita beri kemarin itu terapi menggunakan imunostimulan dari bahan herbal. Nah, kenapa dia bisa pulih? Karena memang imunnya meningkat, sedangkan kalau imunnya meningkat itu berarti B plasmanya dia terproduksi dengan baik ya. Jadi ketika ada infeksi dari antigen bakteri, kemudian tubuh dari ikan tersebut dia menimbulkan antibodi, membentuk suatu antibodi yang berasal dari pematangan sel B plasma seperti itu, sehingga lama kelamaan dia akan pulih seperti itu ya. Jadi kenapa ikan tersebut walaupun terserang vibrio dia masih bisa bertahan? Karena kita beri yang namanya imunostimulan. Nah, imunostimulan itu sebagai peningkat imunitas tubuh. Imunitas itu dia membentuk antibodi untuk bertahan terhadap antigen. Nah, ingat kan antibodi kemarin dihasilkan oleh sel B plasma. Ya, ada yang tahu ini adalah organ apa? Mungkin Jaya atau mungkin dia ada yang tahu ini preparat apa? Betul sekali. Benar 100 untuk Dek Nanda. Ini merupakan preparat dari hepar yang diambil dari ikan mas. Seperti itu ya.
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini untuk pewarnaannya menggunakan apa ya? Oh, di sini menggunakan pewarnaan HE. Jadi untuk preparat histopatologi ini kita menggunakan pewarnaan HE ya. Nah, jadi di sini kelihatan sekali warnanya pink keunguan seperti itu. Trik atau cara untuk mengenali ini adalah organ apa. Jadi preparat histopatologi apa sih ini? Gitu. Jadi langsung bisa mengenali organnya ya. Kemudian bisa tahu, oh ini kalian apa tidak sih, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kita belajar dari preparat histopatologi. Nanti udah ada pertanyaan lagi bisa relasi kepada saya seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari bisa membawa berkah dan manfaat untuk kalian dan orang lain seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.